Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat dimanapun Anda. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama kembali di dalam acara Sapa Holistik Pagi. Tentunya bersama tetap di channel Sehat Sesuai Fitrah. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah hadir bersama kita di studio Pak Puji Hartanto. Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Kelihatannya kok habis segarnya pagi-pagi. Bangun tidur atau sudah melaksanakan sunnah Rasul barangkali. Tahu aja. Tahu aja. Ya baik Pak Puji, kita akan bersama pada episode kali ini kita akan membahas terkait kopi ini begitu sangat digandrungi Pak. Kalau kita lihat di beberapa kota, terutama kota-kota besar itu, kafe kopi itu menjamur Pak Puji. Nah ini tentu kalau menurut saya pribadi ini ada satu pergeseran lifestyle Pak Puji, bahwa orang banyak sekali nongkrong di kafe-kafe ini. Tapi dari perspektif holistik sendiri, sebetulnya ketika orang mempunyai kebiasaan yang terlalu sering juga kan tidak baik gitu. Tapi pada akhirnya kalau saya melihat Pak Puji mengembangkan banyak sekali formulasi kopi ya dalam bentuk kemasan yang sudah dikemas. Ini sebetulnya bagaimana Pak? Apakah bisa hadir nih kopi yang ada ini yang memiliki spesifikasi holistik untuk berbagai gangguan kesehatan gitu, untuk hadir di kafe-kafe kopi ini Pak? Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbincang kopi, kita harus tahu dulu sifat kopi dan bagaimana efeknya kepada kesehatan. Nah itu supaya nanti ketika sudah tahu baik efek itu baik atau efek itu buruk. Iya itu. Baik. Jadi kopi itu dihadirkan oleh Allah, diciptakan dengan fungsi tersendiri. Tidak semua orang bisa minum kopi ketika tubuhnya tidak memenuhi syarat, itu seperti itu. Jadi kopi ini dia kan sifatnya dingin kering. Dingin kering, sifat kering pasti dia membuang, maka dia sifatnya diuretik, pelancar BAB, terutama yang belum disangrai, yang masih hijau, itu pelancar BAB juga, berarti dia membuang. Nah ketika membuang kan unsur air juga kebuang. Betul. Tapi energinya naik, aneh lah. Gitu. Jadi energinya naik, tapi sifatnya ke bawah. Ini yakin sahabat holistik belum pada tahu ini Pak. Nah ya, ini kalau di Chinese itu ada ramuan seperti itu. Jadi dia membuang angin panas, sifatnya dingin, tapi energinya naik ke atas, maka sering digunakan untuk apa? Prolapsus. Sesuatu yang turun ke bawah. Tetapi harus dicampur, nggak bisa sendiri. Jadi dia diambil untuk energinya ke atas, yang ke bawah direduksi dengan ramuan yang lain. Biasanya kayak gitu. Ini kopi juga sama. Maka kopi itu kalau dia lambungnya kuat ya, lambungnya cukup tebal dan cukup kuat, itu tidak ada masalah. Orang yang punya lambungnya kuat, maka dia minum kopi nggak ada masalah. Termasuk limpahnya kuat ya. Limpa itu kan membangun energi. Beda nanti dengan parameter kedokteran barat agak sedikit berbeda. Iya, betul. Nah, pada orang yang kondisi limpahnya lemah itu minum kopi itu mesti drop. Kalau orang yang energinya, livernya kuat, lambungnya kuat, minum kopi itu nggak bisa tidur. Pak Puji, ini berarti ini harus ada barista di setiap kopi itu yang memiliki kemampuan itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia limpahnya lemah, ginjalnya lemah, livernya juga lemah, minum kopi bukannya dia tidak tidur, malah tidurnya nyap, malah ngantuk. Nah ini yang nggak diketahui orang kan, taunya minum kopi selalu tergantung siapa yang minum. Kalau saya minum kopi tidurnya nyap, bukannya nggak bisa tidur. Jadi bisa dikatakan Pak Puji, ketika kita memiliki habit, kebiasaan minum kopi, ketika meminum kopi itu sebagai rutinitas, ini harus hati-hati juga ya Pak. Nah kalau yang rutinitas dia sering minum kopi, berarti sudah menunjukkan karakternya dia. Orang senang minum kopi hitam harian ya. Iya. Karakternya dia mesti seperti itu. Karena Mesti dia nyaman. Iya nyaman. Tapi kalau yang enggak, kalau saya minum kopi kok perutnya kembung, terus nggak enak, terus ini mesti nggak mau minum.
Gitu. Jadi dari situ udah kita lihat karakter. Bisa jadi itu akan ada katalog pricing ya, harga kopi di setiap kafe itu, spesifikasi kopi untuk kopi apa liver gitu Pak, atau kopi. Bukan. Jadi cara berpikirnya bukan begitu. Betul, baik, jadi ketika sudah melihat kayak gitu, ya. Maka kita mencoba membuat satu kopi, karena saya juga nggak bisa minum kopi hitam. Kopi latte juga nggak bisa. Enak di mulut, habis itu drop, terus perutnya nggak enak, terus lama-lama gangguan sistem cerna, terus nanti sering kembung, nanti energinya drop. Itu pengaruhnya jangka panjang itu luar biasa. Nanti ginjalnya rusak. Harus pada tahu. Nah, ketika sudah kayak gitu, itu untuk orang yang seperti itu loh ya. Tapi kalau orang yang sifatnya kuat, biasanya nggak ada masalah, asal diimbangi dengan air putih. Orang zaman dulu ngopi, iya, tapi kenapa tubuhnya kuat? Karena apa? Dia kerja keras. Habis kerja keras itu dia tidak ngopi, jadi ngopinya pagi sama sore misalnya. Betul. Habis itu kerja keras, tapi di tengah kerja keras itu minum air putihnya banyak. Jadi karena kopi sifatnya kering, maka dia harus diimbangi air putih banyak. Sementara sifat air putih membasahi, jadi katalis, balance. Nah, orang sekarang minum kopi, makannya roti, gorengan, tapi minum air putihnya kurang, jadi tubuhnya kering. Iya. Makanya apalagi ngerokok. Udah ngopi, ngerokok, gorengan. Iya. Akhirnya makannya kurang, air putih kurang, mesti kulitnya kering. Sama karakter kulitnya itu. Teman kita Mas Fajar begitu, Pak. Tidak hanya kering, Pak. Lurus. Nah, ini akan kelihatan. Nanti penyakitnya apa dan sebagainya jangka panjang akan bisa kelihatan. Betul. Nah, karena istilahnya kita naik motor itu ada aturan pakainya, kita nggak mengikuti aturan pakai, ngano olinya telat, servis businya dibersihkan juga telat, kita udah bisa prediksi kemungkinan sakitnya apa motor ini. Sama dengan tubuh manusia. Nah, kembali kepada pola tadi, jadi ketika kita melihat bahwa ada sebagian orang tidak bisa minum kopi, kemudian kalau minum kopi bermasalah terus sebagai kesehatan, maka saya punya inisiatif membuat kopi yang bisa diminum mereka, termasuk saya. Maka saya neliti. Nah, sesudah itu saya bikin yang pertama namanya Chick Coffee itu. Kita bikin, muncullah Chick Coffee. Nah, kalau barista sekarang itu yang dilihat rasa kopinya itu rasa, tidak ke karakter dan sifat. Bukan. Iya. Jadi dia dirasanya, oh ini rasanya begini dan nah kita ngembangkan bukan hanya dirasa, rasa itu nanti ada karakter dari kopi yang kita buat itu kopi latte ini rasanya seperti ini, tapi juga arah dia kemana, tujuannya apa? Tapi ini menjadi satu benefit, Pak. Benefit ekonomi. Betul. Sebetulnya yang aslinya kalau ngerti loh ya. Powerful sebetulnya. Misalnya dia ngopi ya. Betul. Ngopi di katakanlah ngopi di kafe ya. Iya. Rata-rata pekerja kantor, terutama kok perempuan itu masuk ke Chick Coffee atau laki-laki itu enak gitu. Iya. Jadi begitu minum kopi itu dia kerja itu kayak punya power lagi. Terutama Pak Puji bagi para admin nih. Karena mereka notabene hari-hari 8 jam duduk di depan komputer di tengah AC. Dan jadi spesifikasi kopi ini ada untuk misalnya dia untuk pekerja yang biasa kemudian kelelahan. Betul. Kan minumnya sehari sekali, misalnya siang ngopi untuk ngatasi itu, atau pagi ngopi dia bisa bertahan sampai sore dalam posisi lebih fit. Atau minumnya sore ketika selesai kerja dia lelah terus minum, jadi aktivitas di rumah dia bisa lebih energik, jadi tidak pulang dalam posisi kelelahan di rumah, kemudian dia udah lelah-lelah di rumah, jadi akhirnya mudah emosi dan sebagainya. Nah, ada lagi ketika ini untuk pekerja ya. Jadi kita bikin rasa dan apanya yang bisa masuk. Pekerja berat misalkan Pak Puji ya, dengan pekerja bangunan misalkan juga itu ada spesifikasi. Kalau pekerja bangunan nanti dia spesifikasinya ke kopi hitam bisa ada. Nanti di kopi latte dia memang khusus untuk pekerja keras fisik, jadi dia mengembalikan stamina, apalagi ditambah kuning telur nantinya. Nah, nanti untuk pasutri misalnya, untuk kemampuan menjaga durasi seksual, kemampuan seksual, terus rasa,
kok Itu jadi ada lebih juga. ini lebih bergairah atau Iya. istrinya suaminya lebih ini lagi Wah. itu ada kita buat. Saya sebetulnya ingin bertanya Hah? terkait yang terakhir. Cuman pertanyaannya nanti akan saya sampaikan. Cuman bukan berarti itu problem saya ya Pak. Jadi saya mewakili saja kan masyarakat. Mungkin Nah. teman saya Mas Aris sih biasanya punya problem itu. Saya mewakili. Nah ini masalahnya kayak gini.